Pernah ngebayangin gak sih ada mantan HP flagship sebagus ini? Layar OLED SDR10, support in-display fingerprint, kamera ber-OIS, bisa rekam 4K 60 fps, terus yang istimewanya ternyata bisa update OS Android 12 juga loh guys. Dengan harga rilis perdana yang dulu sampai 16 jutaan, kini harganya di marketplace online cuma sisa 2,6 jutaan aja nih. Ada yang tahu HP apa? Yuk langsung gas ke video unboxingnya. Nggak kayak HP-HP sebelumnya yang harganya turun tapi cuma dapat unit smartphone-nya aja, ternyata seri ini masih baik hati ngasih dus yang kayaknya sih emang bawaan aslinya. Di dalamnya ada bonus tempered glass, ada dus kecil lagi yang isinya kitab-kitab bawaan, unit HP yang sudah dibonusi jelly case bening. Sayangnya sih di dus headsetnya kosong ya guys. Tapi setidaknya masih dikasih adapter charger 18 watt dan kabel data USB-C-nya. Itu dia isi dalam dusnya, dan langsung aja ke video reviewnya. Masih sama kayak seri saudaranya kemarin yaitu LG Velvet, HP ini pun masih punya feel flagship premium yang mewah dan terlihat mahal. Build quality-nya jelas terasa solid dan kokoh banget. Cuma ya sayangnya aja finishing glossy-nya ini bakal mudah ninggalin bekas sidik jari. Tapi overall untuk kemulusan unit yang kita beli ini masih tergolong oke. Bahkan dicolokan lubang chargernya pun tergolong mulus dan kayak bukan HP bekas. Desain bodi belakangnya ini juga mengingatkan saya dengan desain Samsung Galaxy S10e. Terlihat mirip namun ini sedikit lebih besar. Ditambah pakai panel OLED dengan resolusi Full HD+, support SDR10, dan sensor jari di layarnya pun memang jadi standar kualitas HP kelas atas. Selain itu, sensor yang dibenamkan juga tergolong lengkap. Karena saat dicek pakai aplikasi sensor box, cuma ada satu sensor aja nih yang absen di HP ini. Selain hardware-nya yang masih mumpuni berkat prosesor sekelas Snapdragon 855, varian memori RAM dan ROM-nya pun tergolong sangat lega, dengan 8/256GB UFS 2.1. Terus nggak nyangka aja sih ternyata pas awal nyala udah pakai OS Android 11. Dan mantepnya lagi masih dapat update sampai Android 12 juga loh guys. Padahal harusnya ini HP sih cuma mentok di OS Android 9. Mungkin karena pakai custom ROM nih, jadi masih kebagian OS Android terbarunya. Tapi kayak gimana sih performanya kalau buat kebutuhan saat ini? Langsung kita tes saja untuk bagian performanya. Saat dites pakai Antutu versi 9, skornya bisa mencapai 390 ribuan. Untuk skor Geekbench 5 tesnya pun bisa mendapatkan poin yang cukup tinggi dan termasuk mumpuni. Skor 3D Mark pada mode Extreme Stress Test tingkat stabilannya mencapai 85,8%. Dengan skor benchmark segini sih jelas untuk kebutuhan harian yang standar masih enak dan bakal smooth-smooth aja. Tapi kalau buat jalanin game populer saat ini, hasilnya kurang lebih kayak gini. Game PUBG Mobile bisa unlock settingan rata kanan HDR Extreme dan bisa untuk Ultra HD Ultra untuk grafis terbaiknya. Saat dites pakai settingan HDR Extreme, gameplaynya terasa smooth, walau terkadang ada frame drop di momen tertentu. Kontrol touchscreen-nya juga responsif dan untuk sensor gyronya tidak terasa delay. Namun suhu panas HP akan terasa makin meningkat ketika bermain dalam waktu yang lama. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP mencapai 45 derajat Celcius dan penurunan baterainya sekitar 12%. Kalau untuk main game Genshin Impact, settingan defaultnya berada di medium, yang tetap playable walau dinaikkan di mode 60 fps. Bahkan saat saya tes pakai settingan rata kanan dengan mode 60 fps pun masih terasa cukup playable. Tapi tetap bakal terasa frame drop saat mulai bertarung melawan monster dan saat memunculkan semua full efek animasinya. Dan tentunya suhu panas HP akan terasa lebih cepat panas sehingga performanya jadi tidak semulus waktu awal bermain. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP-nya mencapai 48 derajat Celcius dan penurunan baterainya sebanyak 15%. Kalau buat muter YouTube selama 1 jam dengan kecerahan dan volume di 50%, baterainya berkurang sebanyak 5%. Sayangnya sih saat dites pakai aplikasi PC Mark, aplikasinya malah error nih guys. Tapi dengan kesehatan baterai yang masih sangat bagus, saya rasa daya tahan baterainya masih tergolong awet. Terus kalau untuk kualitas suara speakernya agak terasa jomplang nih, yang agak terasa lebih keras di sebelah kanan atau bagian bawahnya. Di bagian kamera, HP ini punya setup dual kamera dengan kamera utama sebesar 12 MP dengan fitur dual pixel PDAF dan OIS yang didukung 13 MP untuk ultrawide-nya. Di bagian depan terdapat kamera selfie sebesar 32 MP yang bisa merekam video 4K di 30 frame per second.
Overall untuk kualitas fotonya masih tergolong bagus di kondisi cukup cahaya. Warnanya terlihat natural dan detailnya juga masih oke. Sama halnya dengan foto selfie-nya yang masih bisa banget untuk casual fotografi. Rekaman videonya pun terasa smooth dan punya kualitas warna yang juga terlihat natural. Sambil jalan-jalan tipis ya, jadi kita tes, kita lihat tampilannya. Jadi ini cukup berisik karena bener-bener di samping jalan. Hai guys, nah sekarang untuk kamera depannya aku set di Full HD 60 fps, tapi ini bisa 4K juga loh, nanti kita bakal tes. Tapi untuk yang 1080p nya ini udah terbilang bagus. Gimana? Kalau ini aku menghadap cahaya matahari langsung, ini sekitar jam setengah 4-an, memang lagi terang-terangnya ya. Dan ya cukup stabil juga kalau dilihat dari layar. Kesimpulannya untuk sebuah mantan HP flagship yang kini harganya sisa 2 jutaan, jelas LG V50s ThinQ ini jadi makin menarik untuk dilirik. Apalagi kalau dapat yang bawaan softwarenya udah bisa diupdate ke OS Android 12 kayak gini. Jadi selain masih dapat HP yang kualitas hardwarenya masih mumpuni, jadi makin nyaman berkat dukungan update software yang masih tergolong up to date. Kalau suruh pilih HP mid-range terbaru atau mantan HP flagship yang kayak gini, jelas saya pribadi bakal pilih LG ini ya guys. Kalau kalian pilih yang mana guys, dan apa alasannya? Terima kasih udah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.